Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada presentasi biokimia minggu ini. Yang saya hormati Bapak Apoteker Surya Amal sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya Septian Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan materi biokimia mengenai metabolisme lipid. Sebelumnya, kelompok saya dari kelompok 8, yang dimana dianggota oleh Adifa Nafila Zulfa, Siti Solihat, Vika Safira, yang berasal dari FM21A, dan saya sendiri, Septian Aditya Nugraha dari FM21D. Untuk materinya sendiri, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, di antaranya pengertian metabolisme lipid, fungsi dan jenis metabolisme lipid, dan klasifikasi lipid. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah suatu proses rumit dalam tubuh yang dimana melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi milik lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Yang kedua yaitu fungsi dan jenis-jenis metabolisme lipid. Yang dimana sebagai penyusun struktur member sel, sebagai cadangan energi, dan sebagai hormon dan vitamin. Sebagai penyusun struktur membran sel, dalam hal ini lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material. Untuk cadangan energi, yaitu lipid disimpan sebagai jaringan adiposa. Sedangkan hormon vitamin, hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Untuk jenis-jenis lipid, ada 4 macam, yaitu ada asam lemak, gliserida, lipid kompleks, dan non-gliserida. Untuk asam lemak, terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Sedangkan gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Dan untuk lipid kompleks terdiri dari lipoprotein dan glikopid. Dan terakhir, non-gliserida terdiri atas sifigolipid, steroid, dan malam. Selanjutnya, metabolisme lipid. Metabolisme lipid sendiri yaitu di mulut lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantong empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Yang terakhir, kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagai akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Berikut ini ada alur dari lipid yang berupa lemak dalam makanan dicerna hingga masuk ke dalam aliran darah hingga akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh sebagai LDL maupun HDL. Selanjutnya ada klasifikasi lipid menurut metabolismenya. Nah, di sini tuh ada 4 klasifikasinya, diantaranya berdasarkan sumbernya, struktur kimia, sifat, dan juga tekanan kimia. Berdasarkan sumbernya yaitu ada lipid hewani, lipid nabati, dan lipid derivat. Sedangkan dari tekanan kimia ada lipid jenuh, lipid tidak jenuh, dan lipid trans. Lalu juga lipid sederhana serta lipid kompleks. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu adalah sifat fisika dan sifat kimia.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.